Poin pertama, siapa yang melakukan tuduhan bahwa perempuan adalah penyihir terlebih dahulu? Tidak ada catatan atau sejarah yang akurat dan menjelaskan secara jelas siapa yang memulai tuduhan. Tetapi terdapat dua tokoh yang penting dan sangat berpengaruh dalam kasus ini, yaitu seorang penulis buku bernama Heinrich Kramer dari Jerman dan Paus Innocent VIII. Heinrich Kramer adalah seorang pendeta dan inkuisitor dari Jerman. Dia menulis buku dengan judul Malleus Maleficarum yang diterbitkan pada tahun 1487. Buku ini secara singkat menjelaskan bahwa perempuan adalah manusia yang lemah terhadap godaan iblis. Ia mengambil kejadian ini dari kisah Hawa yang ada di dalam Alkitab, bagaimana Hawa mudah terpengaruh oleh rayuan iblis dan memakan buah terlarang. Sedangkan untuk Paus Innocent ke-8, beliau adalah sang pencetus Summis Desiderantes Affectibus. Ini adalah sebuah bula kepausan yang mengesahkan atau melegalkan sebuah aksi pembunuhan terhadap seseorang yang melakukan kontrak dengan iblis. Bula kepausan ini dikeluarkan pada tahun 1484. Poin kedua, lalu bagaimana aksi tuduhan dan pembunuhan ini terselesaikan? Ada banyak hal yang terjadi dalam penyelesaian kasus ini, namun saya akan mengambil dua contoh kasus yang sangat berpengaruh. Yang pertama adalah perburuan penyihir Salem di Amerika pada tahun 1692 sampai dengan 1693. Kasus ini merupakan salah satu kasus yang paling besar di Amerika karena dia memburu bukan hanya wanita tua, tetapi bahkan remaja, perempuan, dan bahkan anak-anak kecil. Dan yang kedua adalah pengaruhnya dari seorang paus. Paus tersebut adalah Paus Benedict ke-14. Beliau menegaskan bahwa aksi ini harus bisa dijelaskan secara logika. Paus Benedict ke-14 sendiri lebih mendorong studi rasional dan ilmu pengetahuan daripada tuduhan tanpa bukti nyata. Poin yang ketiga, bagaimana pengaruh dari tuduhan kasus ini terhadap kondisi mental perempuan? Tidak ada catatan yang akurat yang membahas tentang kondisi mental perempuan di abad ini. Tetapi saya akan mengambil dua contoh kasus. Yang pertama adalah kasus Elizabeth Sawyer dari London, Inggris. Elizabeth adalah seorang wanita tua yang berumur 49 tahun. Dan dia dari kecil memang sudah memiliki kelainan secara fisik dan secara berkarakter. Inilah yang menyebabkan Elizabeth dijauhi dan diisolasi oleh tetangganya sendiri. Dan saat kabarnya meluas, dia pun diasingkan secara sosial yang lebih luas. Lalu pada tahun 1621, Elizabeth dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung di Tyburn, London, Inggris. Contoh yang kedua adalah seorang anak kecil berusia 4 tahun yang bernama Dorothy Good. Dorothy Good adalah seorang anak perempuan yang dituduh dan dipenjara di Amerika pada saat peristiwa perburuan sihir Salem sedang berlangsung pada tahun 1692. Dia dituduh karena ibunya yang bernama Sarah Good juga dituduh sebagai penyihir. Meskipun tidak jelas siapa yang menangkap dan menginterogasi Dorothy, tetapi hakim setempat memberikan tekanan yang sangat berat kepada Dorothy. Dorothy dipaksa untuk mengikuti kemauan hakim, dan karena usianya yang masih sangat muda, Dorothy pun terpaksa berkata bahwa ibunya adalah seorang penyihir. Setiap perkataan Dorothy akan digunakan oleh hakim untuk menghukum gantung ibunya. Meskipun Dorothy tidak dihukum mati dan dibebaskan, tetapi berdasarkan beberapa sumber, Dorothy mengalami instabilisasi mental. Semenjak dipenjara dan diinterogasi, serta kematian ibunya pada tanggal 19 Juli 1692, Dorothy mulai mengalami gangguan mental hingga umurnya yang memasuki tahap remaja. Poin yang keempat, mengapa pembahasan ini penting? Pembahasan mengenai tuduhan penyihir terhadap perempuan, terutama pada remaja dan anak-anak perempuan pada abad ke-15 ini, bukan sekedar catatan sejarah yang kelam, melainkan refleksi dari ketidakadilan yang lahir dari konstruksi sosial dan keagamaan. Sejarah ini penting untuk dikaji
dipahami dan disuarakan kembali karena menyentuh esensi kemanusiaan, bahwa perempuan layak diperlakukan dengan adil, bermartabat, dan setara dengan laki-laki. Dan ini tidak berlaku untuk perempuan saja, tetapi juga untuk laki-laki, karena kita wajib untuk memanusiakan manusia. Kita berarti mengakui dan menyetujui bahwa mereka atau kita sendiri bukanlah sekadar objek kecurigaan, pengorbanan, ataupun simbol godaan, melainkan manusia yang seutuhnya berhak atas kehidupan, penghargaan, dan perlindungan hukum yang adil. Memiliki kelainan secara fisik, mental, ataupun bersikap bukanlah sebuah faktor yang bisa kita gunakan untuk membuli atau menuduh orang tersebut. Jadi, gunakanlah cara berpikir yang sehat dan logis agar kita tidak mudah terjebak dalam prasangka yang membutakan. Belajarlah dari sejarah yang kelam ini, dan dengan berpikir kritis dan berempati, kita bisa membangun masyarakat yang lebih manusiawi, di mana setiap orang diperlakukan dengan martabat dan keadilan tanpa memandang jenis kelamin, usia, ataupun penampilan.